saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita pujikan pujian Saat Ini Saat Indah.
Hadirat-Mu kurasakan, hadirat-Mu kurasakan saat ini, saat saat aku menyembah Kau Tuhan. Saya mohon dengan hormat Ibu Jaidi pimpin kita dalam doa. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pujian awal kita pujikan datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum
boleh datang ke bait Tuhan, ke rumah Allah dengan senyum dan muka yang gembira. Kita sambut pujian yaitu betapa baiknya Engkau Tuhan. Bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang baik, yang selalu ada untuk setiap kehidupan kita. Setiap apapun yang menjadi pergumulan kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan selalu membuka jalan untuk kita. Puji Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan pujian Allah peduli. Banyak perkara yang
Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami memiliki Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengerti, Allah yang paham dalam segala perkara. Kami mengetahui bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan sudah dijadikan oleh Tuhan sedemikian rupa. Itulah sebabnya bahwa kami memiliki Allah yang sungguh-sungguh memiliki kemahatauan dalam hidup ini. Dia bukan Allah yang terbatas. Allah yang kami sembah bukanlah Allah yang berperasaan seperti manusia, memiliki pengetahuan seperti manusia, tetapi Engkau mengatasi segala batas hidup ini. Engkau mengetahui segala hidup ini Tuhan, dan itulah sebabnya Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup memberikan jalan keluar atas setiap masalah persoalan yang kami hadapi. Oleh sebab itu kami bersyukur kepada Bapa di surga. Kami berterima kasih buat kemurahan dan pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sekaliannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Nyatakan firman-Mu, kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Untuk kuasa firman-Mu Tuhan menjauhi jawaban atas setiap masalah dan persoalan kami. Sekaligus firman Tuhan membimbing kami, menolong kami sampai kepada tujuan akhir kami, yaitu kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kalau masih ketemukan ada pekerjaan setan, si jahat yang mencoba kami akan usirkan, hancurkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usirkan pergi. Kiranya kuat kuasa Roh yang kudus, darah Kristus pimpin ibadah ini dari pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tes. Tes. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih dan kemurahan-Nya dilimpahkan atas kita sekalian pada siang hari ini. Bersama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekaliannya, kita melihat bahwa sampai hari kemarin di Indonesia yang terpapar virus corona sudah 385.000 orang, ya. Mungkin sampai akhir bulan ini sudah 400-an, ya, begitu ya. Kalau lihat tren kenaikannya sampai sedemikian rupa, ya. Yang meninggal dunia sudah 13 ribuan. Lalu kemudian yang sudah sembuh 309 orang, yang masih di rumah sakit dirawat 65 ribuan orang, ya. Itu baru di Indonesia, belum seluruh dunia, ya, belum seluruh dunia, ya. Di seluruh dunia ya sudah lebih dari 7-8 jutaan, ya. Lalu kemudian yang meninggal juga sudah 300-400 ribuan orang, ya, dengan rata-rata per hari dunia kalau dihitung itu sampai hari ini antara 2000, 1500 sampai 2000 kematian per hari, ya. Ya. Jadi itu per harinya. Kalau 1 tahun kan 365 hari. Kalau sekarang kan belum 1 tahun, masih 7 bulanan, ya. Jadi kalau sudah 360-an atau sampai 400 ribuan orang yang mati, artinya kematian per hari antara 1.500 sampai 2.000 orang per hari mati, ya. Itu baru corona, belum kematian karena penyakit-penyakit yang lain, yang kanker, yang darah tinggi, yang stroke, ya, yang bukan hanya mati penyakit, misalnya mati kecelakaan, ya. Berapa hari yang lalu ada ibu-ibu mati dibakar, gitu ya.
sudah mati tapi mati dulu baru dibakar, bukan hidup dibakar, mati terus dibakar, yaitu di Sukoharjo. Ya, itu mati karena kecelakaan. Ya, bukan kecelakaan, itu mati karena kejahatan. Ada orang mati karena kejahatan, ada orang mati karena sakit, ada orang yang mati karena kecelakaan, ya. Dan itu jumlahnya di Indonesia juga banyak, ya. Nah, kalau kita melihat seluruh dunia, ya mungkin kematian per hari bisa 5.000 orang per hari mati, ya. Jadi itu apa ya? Vonis kematian itu makin cepat. Vonis kematian makin cepat, kematian manusia juga makin banyak. Sehingga kita melihat mengapa hari ini terjadi pada kita. Merunut dari firman Tuhan, karena memang waktunya sudah dekat. Ya, belum lagi nanti kematian karena musibah. Ya, tanah longsor yang kita juga menantikan ini, tsunami besar di Indonesia, ya. Tadi pagi telah terjadi gempa bumi di Pangandaran cuma 5,9 atau 5,7, ya. Ya, nah itu kalau nanti mulai bergerak getarannya itu seperti getaran di Aceh. Wah, itu banyak itu yang kalau tidak siap-siap ya mati. Belum lagi nanti ada gletser atau pulau es, ya. Pulau es yang ada di kutub utara, kutub selatan kalau mencair bisa menggenangi dunia ini. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan segala sesuatunya ini, lalu ada orang bertanya, loh kenapa kok Tuhan buat seperti ini? Memang Tuhan sudah akan melaksanakan rencananya bagi dunia ini, seperti yang Yesus katakan bahwa langit dan bumi ini akan lenyap. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa vonis kematian atas manusia itu dipercepat buat kita hari ini, maka kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang hari ini kita beribadah kepada Tuhan, makin kita bersiap sedia, mempersiapkan diri. Ya. Jangan sampai nanti betul-betul yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, bahwa kedatangan Tuhan itu betul-betul seperti pencuri, mengagetkan dan membawa harta, kekayaan. Ya. Nah, kalau seperti kita lihat musibah-musibah yang kemarin di Tasikmalaya, ya, dan beberapa tempat lain di Indonesia ini, juga di Sulawesi, ya kemarin. Bayangkan kalau orang itu sedang beristirahat, enak-enak tidur, tiba-tiba datang longsor. Mungkin orangnya selamat, tetapi harta kekayaannya habis. Itu kan kedatangan pencuri, ya kan gitu, ya. Yang mengambilnya bukan pencuri, yang mengambilnya ya musibah tadi itu. Langsung kehilangan segala-galanya, habis semua. Ya. Berapa hari yang lalu juga terjadi peristiwa kebakaran di mana itu? Di Sumatera Utara, ya. Ya, satu keluarga, suami istri dan anaknya 3 langsung mati juga. Ya. Jadi karena media sosial itu yang sekarang ini begitu rupa, hal-hal yang sedetil-detilnya, hal-hal yang secara live langsung bisa disiarkan. Kejadian kematian, kejadian pembunuhan, kejahatan, apa semua sepertinya vonis kematian atas manusia itu terjadi begitu cepat, begitu banyak. Ya, kalau pakai bahasa politik itu masif begitu, ya. Ya, terjadinya secara masif terus menerus.
Ya. Dan diperangi sedemikian rupa tetap, ya, kalau kita mengatakan krisis kesehatan ini berdampak kepada krisis ekonomi. Ya. Tiba-tiba juga dengan adanya corona ini orang kehilangan pekerjaan, orang kehilangan mata pencarian, orang kehilangan, itu seperti datangnya seperti pencuri. Ya. Hilang semua. Waduh. Nah, kalau kedatangan Tuhan seperti pencuri bisa mengambil semua yang kita miliki, terutama juga bisa mengambil kita. Bagaimanapun kita mengatakan nyawa kita masih lebih berharga daripada harta yang kita miliki. Ya, kemarin tetangga saya yang ada di Lebarejo itu, istrinya meninggal. Usianya mungkin belum 50. Ya. Dia jual tanah, jual mobil, dan beberapa dia punya aset rumah dia jual. Tetap tidak menolong. Habis kalau sembuh tidak masalah. Ya, hari Jumat malam dia meninggal. Ya. Cepat sekali. Dan saya juga heran sama keluarga ini, keluarga dari istri ini ya, yang belum lama juga tahun ini adiknya juga meninggal. Ya. Jadi sebuah kematian ini yang ditakutkan oleh manusia ini akan datang tiba-tiba kepada kita seperti pencuri. Ya. Ya, kalau masih permisi dulu dengan kena corona gitu ya, diisolasi dulu ya, itu namanya sih permisi ya kan gitu ya. Tetapi tiba-tiba hari itu tiba datang pada kita, kita sudah itu. Kalau kita nggak siap sedia, ya sudah. Kita akan di luar. Kita tidak bisa masuk yang ada kertak gigi. Maka vonis kematian atas manusia ini berlangsung cepat. Yang tadi saya katakan masif, dan setiap hari sekian ribu orang meninggal. Kalau meninggal gak masalah, kalau menderita, krisis kesehatan memberi dampak kepada krisis ekonomi, membuat orang juga susah. Hari ini orang-orang yang ada di dalam penjara dipercepat keluarnya. Karena pertama untuk konsumsi makan mereka banyak. Yang kedua, beberapa LP di Indonesia ini ada beberapa orang-orangnya terjangkit corona. Itu juga saya heran. Oh, namanya di penjara kan tidak semua orang boleh masuk. Tapi kok ada juga yang kena virus corona. Saya kemarin mendengar terakhir di Kerobokan ya, di Denpasar itu 106 atau 105 orang kena virus ini. Nah, padahal di dalam penjara loh, masih bisa kena. Ya. Jadi sekarang mau sembunyi di mana kamu kan gitu ya, katanya virus. Ayo mau sembunyi di mana kamu? Ya, nah kalau virus itu kelihatan bisa lari ya, kan gitu ya. Dulu saya masih ingat setahun atau 2 tahun yang lalu ada gamenya anak-anak itu ya. Ya, game apa itu? Nyari apa itu? Pikachu itu apa? Game apa? Pokemon. Iya kan? Kan nyari itu ya. Tiba-tiba muncul gitu ya. Wah, di sana kejar. Dapat, kejar, dapat loh. Sekarang kok nggak ada game virus corona ya kan gitu ya. Wah, ini ada corona nih. Lari. Wah, kan gitu ya. Wah, ini ada corona ini, wah, menghindar. Sekarang kita nggak bisa menghindar itu. Barang ini, virus ini ada tapi nggak kelihatan. Kalau mau kelihatan pakai mikroskop. Nah, kita sendiri di sini kan nggak datang ke gereja kemana-mana kita pakai mikroskop kan enggak. Jadi mata kita juga nggak bisa kasat mata bisa melihat adanya virus itu. Sama juga seperti setan. Setan itu ada di mana-mana.
cuma tidak kelihatan. Yang mau bisa lihat setan ya pakai indera yang keenam. Nah, sementara kita semuanya di sini tidak memiliki indera yang keenam. Syukur-syukur kalau punya, puji Tuhan. Tak silih dhisik kan gitu ya. Wah, setan di mana ini? Setan di mana ya? Gitu ya. Kalau adik saya yang paling kecil punya itu, punya indera itu ya. Jadi kalau saya lagi ngusir setan, saya mesti pastikan setan itu ada, kan gitu ya. Tiba-tiba saya ngusir setan, setannya gak ono kan, guyang-guyang nanti iso cekekean di luar kan gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang kalau saya nggak paham betul, saya tidak merasa betul, saya masuk ke satu tempat gitu ya, tidak saya rasakan ada betul, saya nggak berani kemudian main-main ngusir setan gitu ya. Jadi itu saya mesti tanya telepon adik saya, ya apa? Ada di mana nih? Oh, di sana, di sana. Kurang ajar dia bilang ya. Jadi saya tanya kurang ajar ya. Jadi begitu. Jadi ada orang-orang yang punya indera keenam. Ada orang-orang yang punya kemampuan seperti itu. Masalahnya juga kita tidak punya kemampuan melihat corona ini. Ya, maka seperti minggu yang lalu saya katakan, jangan kita ini sembarangan. Ya, kita ngusir setan padahal nggak ada setan. Yang ada itu corona. Nah, kan gitu ya. Ya. Maka kita harus sungguh-sungguh mengerti, memahami betapa waktu yang sudah dekat. Maka firman Tuhan pada minggu yang lalu saya katakan, seolah-olah kita ini tidak beristri, yang punya istri, seolah-olah kita yang sudah membeli merasa tidak membeli, ya seolah-olah kita memiliki kekayaan, mempunyai semuanya, tetapi kita tidak merasa menggunakannya. Seolah-olah. Ya. Jadi kita perhatikan, jangan kita merasa memiliki semuanya. Kita merasa digandoli, kita ini punya ini, punya ini, punya ini. Ya, maka minggu yang lalu kita perhatikan, kalau hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan, hidup kita ini milik Tuhan, mestinya juga kita tidak perlu takut. Kalau vonis kematian itu harus tiba kepada kita hari ini, maka kita juga tidak perlu takut. Ada orang punya ketakutan, wah kalau suami, wah kalau nanti suami meninggal ya apa, nanti anak istri dan anak-anaknya makan apa? Loh, Alkitab mengatakan ya apa, janda-janda itu diperhatikan Tuhan, yatim di piatu itu diperhatikan Tuhan. Ya. Jadi banyak orang takut mati karena nanti istri saya makan apa, anak saya makan apa lah. Kalau kita merasa istri dan anak kita punya kita, jadi beban kita. Tetapi kalau anak-anak, istri dan anak kita itu punya kepunyaan Tuhan, kita nggak perlu repot. Hidup ini kan kepunyaan Tuhan. Istri saya bukan punya saya, itu punya Tuhan. Anak-anak saya bukan punya saya, itu punya Tuhan. Kekayaan saya yang saya miliki juga semuanya milik Tuhan, bukan punya saya. Maka Ayub mengatakan, engkau yang memberi, engkau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Gak ada beban apa-apa dalam hidupnya. Itulah sebabnya maka kehidupan kita dalam beribadah kepada Tuhan, seperti dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu aku menasihati kamu saudara-saudara, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita sudah bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, maka selanjutnya dalam ayat yang kedua mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Jangan rupamu itu rupa dunia. Kan gitu ya. Ya biasa kalau orang dulu marah-marah, rupamu kan gitu ya. Ya rupa apa kan gitu ya. Ya kan itu kayak monyet misalnya ya, misal gitu ya. Jadi kita jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, mengalami pembaharuan budimu. Dalam bahasa Yunaninya itu metamorfosis ya. Kalau anak-anak sekolah tahu yang namanya metamorfosa ya. Metamorfosa itu perubahan dari ulat jadi ini ayo yang sekolah, perubahan ulat jadi salah. Ulat jadi kupu-kupu itu loh ya. Ya,
prosesnya kepompong tadi. Ulat jadi kupu-kupu. Nah, ulat itu hidupnya itu geraknya itu kan melekat deh. Ya, kalau dia ada di bawah daun dia tidak akan jatuh karena dia punya telapak yang melekat. Tapi ulat ini merusak. Ya, merusak. Daun-daun dirusak, batang dirusak, sehingga ya kerjaannya merusak karena dia melekat. Nah, kalau orang Kristen itu hidupnya melekat pada dunia ini, dia tidak bisa diambil. Siapa mau ngambil ulat? Baru lihat saja jijik ya. Ya, jijik ya. Ya memang ada yang orang enggak jijik ya. Tapi kalau umumnya apalagi yang wanita lihat ulat langsung wah jerit-jerit ya, kan gitu ya. Ya itu karena menjijikkan gitu ya. Kalau orang mau pegang itu bulunya beracun. Ya, cuma racunnya tidak tingkat tinggi ya. Kalau orang pegang mungkin gatal tangannya ya. Itu beracun. Ya, kehidupan ulat ya begitu, melekat pada apa saja yang dipegangnya, yang dilewatinya, lalu kemudian juga dia merusak tanaman. Maka ulat juga bagian dari hama. Tetapi pada waktu dia mulai berubah, mulai dia membungkus dirinya, mengubur dirinya, mati dalam kepompong. Nah, itu. Kepompong itu proses kematian. Itulah sebabnya Kolose pasal 3 yang kelima, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi ya. Jadi saya nggak buka ayat-ayat ya, tapi ayat-ayat tadi diperhatikan ya. Roma 12 ayat yang pertama, kedua, lalu kemudian Kolose 3 yang kelima, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Maka bunuh itu. Maka orang Kristen hari ini kita harus hidup bunuh itu, jadi kepompong. Harus mulai dibalut, disalut. Tubuh kita dikubur. Ya. Maka proses penguburan itu di dalam Roma pasal yang ke-6 itu, proses penguburan itu proses baptisan. Kamu dikuburkan bersama dengan Kristus supaya kamu bangkit, supaya kamu lahir baru bersama dengan Kristus. Maka orang Kristen harus mengalami proses kematian tadi, yang kita matikan segala keinginan daging duniawi, matikan semua. Nah, orang mati, kalau orang mati dipakai ijaz bisa sombong enggak? Enggak, harus mati. Iya. Iya. Mau dikasih ijaz 10 juta ya dia menengahi. Wah, habis itu orang mati dikasih jam ya. Ya, dikasih jam yang harganya jam ini mahal nih, harganya 1 miliar misalnya ya. Ya, dia nggak bisa sombong dengan jamnya. Ya. Wah, sepatunya mahal, yang dipakai mahal, dia nggak bisa sombong. Orang mati nggak bisa sombong. Ya. Orang mati mau dipakai apa saja dia nggak akan berbuat apa, nggak ada masalahnya apa. Lain dengan kita orang yang hidup. Ya. Tasnya saja baru harganya 1 juta, kan gitu ya. Misalnya kalau punya tas 1 juta ya, kadang-kadang kalau saya ke Jakarta kebaktian di sebuah gereja besar begitu ya, kalau saya lihat aja, kalau tasnya itu ditaruh di bawah itu ya karpet ya, oh berarti tasnya murah. Tapi ini tasnya didekek nanggone kursi sampingnya dan orang lain nggak boleh duduk di situ. Iki tasnya larang loh, iki regane 200 juta loh, ojo sampai lo, ojo dekek nangisor, awas. Ya, gitu. Gara-gara tas sudah apa ya, orang mau duduk sudah nggak ada tempat lagi. Kan apa? Tasnya lebih berharga dari orangnya yang duduk. Ya, wah, enggak sana. Loh, tasnya taruh bawah. Cok, kita sih larang kan gitu ya. Ya. Ada juga orang yang punya kelakuan aneh pada waktu dia mengenakan jam Rolex misalnya, yang harganya bisa sampai 500 juta sampai 1 miliar.
Loh, jam ini udah kayak gini. Lah kalau ditaruh di sini kan mestinya kan ketutup. Itu gak dilinting. Supaya orang lihat jam pulang. Kan gitu ya. Kenapa orangnya hidup? Kalau orang hidup tuh sombongnya masalah. Semuanya ingin orang lihat dia, bukan untuk menjadi baik, jadi perusak. Karena apa? Modelnya masih ulat, menjijikkan. Tapi kalau hidup sudah mati, mau kita dikenai apa saja, kita nggak bisa apa-apa. Kita tidak bisa sombong dan kita juga tidak bisa mengatakan itu punya saya. Karena semua yang kita kenakan ini juga akan kembali, tidak lagi kita bisa nikmati, akan kita tinggalkan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, kita suka-sukanya kita bisa sombong dengan apa yang kita punya. Mungkin kita nggak sombong, tapi kita gampang tersinggung karena kita suka direndahkan orang. Nah, itu juga sama. Ya, orang mati, saudara datang, saudara pisu, ya gak ngamuk deh. Betul enggak? Ketemu deh itu peti. Kurang ajar. Saudara marah-marah, maki-maki, tunjuk-tunjuk irungi. Dia perlu irungi dikites juga dia ndak ngamuk terus gak ngene. Pok ngono ndak. Orang mati ya. Ya. Ndak gampang tersinggung, ndak gampang marah. Diomongin orang kok ngamuk. Kon iki gak ngerti sapa aku lho, sapa sih kon iku kan gitu. Jadi hidup kita harus hidup masuk dalam perubahan hidup melalui proses tadi, kematian jadi kepompong, dikubur. Hidup ini dikubur. Maka mengapa Yesus itu harus dibaptiskan air oleh Yohanes Pembaptis untuk menggenapkan segala firman Tuhan, di mana tempat penguburan segala keinginan daging dan keinginan dunia itu lewat baptisan itu tadi. Nah, proses kehidupan kita akhirnya adalah orang-orang yang sudah mati dalam Kristus. Dagingnya ini tidak gampang memberontak. Nah, kadang-kadang kalau kita baptisan air kan, syarat baptisan itu kan orangnya kan harus mati. Syaratnya orang dikubur itu, orang kalau mau dikubur itu syaratnya apa? Orang itu harus mati. Harus ada surat dokter mengatakan yang jasadnya ini sudah mati. Nah, kalau belum mati jangan dikubur, apalagi masih koma. Belum. Ya. Harus mati dulu baru dikubur. Nah, banyak juga saya kalau konseling baptisan air, kita harus sungguh-sungguh bahwa segala dosa itu harus diakui dan harus dikuburkan, harus dialami kematian karena dosa tadi, baru siap dikubur. Nah, banyak orang Kristen itu belum bertobat sungguh-sungguh, belum mati bagi dosa, dia masih hidup dikubur. Ya, nggak heran kalau dia kemudian bukan bangkit, tetapi dia jadi pemberontak, ngamuk. Wong orang urip kok dikubur, orang hidup kok dikubur. Kalau sudah ada orang hidup dikubur, berontak, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Ya. Nah, itulah sebabnya maka proses penyucian, proses penguburan segala dosa lewat kepompong tadi, kita dikuburkan sampai kita kemudian mati, baru kemudian ada kebangkitan, dan dari ulat sekarang berubah jadi kupu-kupu. Yang tadi hidupnya melekat pada semua pohon, semua tumbuhan dan merusak, sekarang dia tidak melekat, dia bisa terbang mengatasi segala-galanya. Yang tadinya merusak, sekarang dia menjadi sumber untuk memindahkan putik-putik itu ya, yang ada di bunga, dipindahkan supaya terjadi proses apa ya namanya ya, kalau dulu kita belajar biologi itu ada proses kawin ya, ya antara putik dengan putik itu dihisap, dimasukkan ke sini, dimasukkan ke sini. Ternyata itu kalau kita hari ini itu ngomongnya kepada binatang itu suntik hewan. Jadi satu jangan yang lain tuh mempertemukan sehingga menjadi putik yang bagus, sehingga kalau dia nanti jatuh dia akan tumbuh menjadi bunga yang bagus lagi. Maka kalau banyak kupu di situ,
akhirnya kita akan menemukan bunga yang indah-indah, bunga-bunga yang bagus-bagus. Tapi kalau di situ ada ulat, bagus-bagusnya, indah-indahnya itu bunga, nggak lama dia akan mati. Ya. Seringkali kalau saya bicara sama kawan-kawan, misalnya kamu suka menanam apa? Yang saya paling hindari untuk menanam itu apokat. Apokat itu kan memang enak yang dipangan, tapi ini wis tumbuh ulere masalah wakeh. Ulatnya banyak, ulat apokat itu. Maka kalau tidak mengerti, nggak paham, ya kalau orang sudah paham itu ya dia akan tahu waktu musim ulat itu bagaimana mengatasinya. Ya. Nah, hari-hari tertentu juga kan banyak ada musim ulat itu di beberapa daerah yang di situ banyak pohon jati. Wah, ini sudah musim ulat, masalah masuk ke rumah-rumah kemana-mana gitu ya. Nah, itu ulat. Tapi kalau kita ngomong kupu-kupu, wah dulu waktu saya masih sekolah dulu, sekarang kok tidak ada ya. Suka saya koleksi kupu-kupu. Ya. Jadi cari kupu-kupu dibunuh lalu kemudian dikasih apa ya, pengawet, lalu ditaruh di apa ini, di kayak album begitu ya. Wah dulu muda kita, ya dulu zaman kita ya, zaman sekarang kok gak ono ya gitu ya. Dulu koleksi perangko ya kan, apa filateli ya, koleksi kupu-kupu, lalu koleksi apa ini, golongannya apa itu, kepik, apa kepik itu ya, terus apalagi, pokoknya segala macam-macam belalang itu loh kita koleksi. Wah seneng itu. Sekarang nggak ada. Jadi kalau kita ngomong kupu-kupu indah, apalagi kalau kupu-kupu itu dari ulat yang apa gitu ya, wah apa ini, warnanya indah sekali, bagus sekali. Nah kita juga harus begitu. Kita harus hidup ini menikmati keindahan hidup ini. Kita tidak boleh lagi terikat kepada dunia ini. Kita harus bisa terbang dengan sayap itu. Kalau orang mau kita lihat semua binatang yang bersayap, tentu sayapnya pasti dua, nggak ada sayapnya itu satu tok. Ini sayap satu tok ya apa habis terbang, bisa karu-karuan kan ya. Jadi harus dua sayap. Ya, keseimbangan kanan kiri dan mengatur semuanya. Kalau kita lihat pesawat, coba kalau pesawat itu sayapnya yang satu jebol pecah gitu, kemudian tinggal satu, wah nggak bisa terbang, dia langsung anjlok gitu. Jadi kita perhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa dengan kedua sayap ini kita terbang tinggi, dan itulah yang dikatakan juga dalam kitab Wahyu, dalam surat Wahyu, dalam kitab Wahyu, bahwa bagaimana kita bisa memiliki dua sayap burung nasar, yang satu Roh Kudus, yang satu firman Tuhan. Nah ini harus terus seimbang, menggunakan keseimbangan kita sampai kita pada tempat di mana tujuan kita yang akan datang. Itulah sebabnya kita harus hidup-hidup mengalami keubahan. Sementara hari-hari kita sekarang ini, hari yang sudah sangat dekat, vonis mati itu makin dicepatkan, makin singkat waktu hidup kita. Sehingga hari ini kita bukan hanya mempersiapkan diri untuk kita bisa menikmati keadaan dunia kita hari ini, tetapi yang juga ingin Tuhan berikan kepada kita, bagaimana pada akhirnya kita menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Ya. Jadi kita persiapkan. Nah, perubahan kehidupan kita menjadi manusia baru inilah yang harus kita pergumulkan, ini yang harus kita persoalkan. Ini yang harus kita sekarang mulai geluti dalam diri kita, bagaimana kehidupan kita bisa mengenakan manusia baru dalam hidup kita sekalian. Mari kita sekarang membaca beberapa ayat firman Tuhan dalam Efesus, suratan Efesus.
Efesus pasal yang ke-4. Ayat yang ke-17 mulai. Demikian inilah kukatakan dan saksikan di dalam Tuhan. Efesus 4 ayat 17. Supaya jangan lagi kamu berjalan seperti orang kafir yang melakukan diri menurut pikiran yang sia-sia, digelapkan akalnya. Maaf, itu tadi dalam terjemahan lama ya. Makanya Bapak Ibu bingung, itu ayat itu gak podo ya. Saya bacanya dalam terjemahan lama, dalam TL ya. Kalau terjemahan baru ya, saya ulangi ayat 17 terjemahan baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya, memang tadi enaknya itu memang bacanya dalam terjemahan lama ya. Ya. Jadi kamu jangan berjalan sama seperti orang kafir yang melakukan diri menurut pikiran yang sia-sia. Ya. Tapi dalam terjemahan baru dikatakan orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia, yang pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan segala keserakahan dengan segala macam kecemaran. Ya, ini kehidupan lama kita. Jadi jangan kamu hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam bahasa terjemahan lama tadi, orang-orang kafir. Pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Nah, kalau orang sudah seperti ini, ya sudah, kita tidak bisa ngomong apa ini. Manusia kalau sudah model begini, pikirannya sia-sia, ya bagaimana mau menata masa depan? Tidak bisa. Apalagi pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka tumpul, mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan segala keserakahan dengan segala macam kecemaran. Ini manusia lama. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ya. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ini kita harus perjuangkan ini. Kesempatan yang lalu saya sudah mengatakan bahwa manusia ini semua telah berdosa. Tidak ada di antara kita hari ini yang berani mengatakan saya tidak berdosa. Nah, orang punya konsep dosa itu perbuatan. Dosa menurut konsep Allah itu bukan perbuatan, tetapi keadaan. Barang ini sudah rusak. Ya. Naturnya
kodratnya manusia itu telah berdosa. Kalau agama lain kan tidak. Agama lain itu mengatakan manusia yang dilahirkan itu seperti kertas putih. Ya. Kalau kita tidak, manusia yang dilahirkan itu fotokopi dari manusia yang sudah gelap, hidupnya gelap, difotokopi makin gelap, makin gelap, makin gelap. Ya. Jadi hidupnya gelap. Seperti tadi ayat mengatakan pikirannya gelap, pengertiannya gelap. Dia tidak bisa melihat masa depan. Dia tidak bisa melihat bagaimana keadaannya kemudian. Itulah manusia kita. Tidak bisa melihat apa-apa. Maka banyak kita melihat kehidupan Kristen ini, ya aneh ya, tidak bisa melihat masa depan. Ya kan kalau ada orang kemudian datang ke dukun, wah masa depanmu gelap. Ya memang manusia itu masa depannya gelap. Orang berdosa itu gelap, hidupnya manusia masa depannya gelap. Dosa itu telah membawa manusia kepada kematian. Kematian itu juga kodrat. Jangan dikira hari ini kita tidak bisa mati, semua kita pasti mati. Ya kan mati itu kan pasti toh. Oh enggak saya enggak mati Loh. Ya kalau kita ini orang suci, orang kudus gitu ya, kalau kita ini orang tidak berdosa gitu ya, pasti hidupnya akan kekal. Tetapi karena kita ini manusia berdosa, pasti mati. Ya. Apalagi kalau hari bertambah hari, nanti kalau ulang tahun panjang umurnya, padahal sudah enggak, itu makin pendek usianya, makin dekat masa vonisnya. Ya. Makanya kalau orang ulang tahun itu sepertinya itu hari terakhirnya, begitu ya. Ya kan waktu hari-hari terakhir jam malam itu, waktu Tuhan Yesus itu bersama dengan murid-muridnya sebelum Yesus ditangkap, mereka diajak untuk perjamuan kudus. Lalu ya berkata, ini hari yang terakhir, ini malam terakhir, dan ini terakhir buat kita semuanya. Betul, begitu selesai perjamuan kudus, Yesus langsung ditangkap. Ya kan? Nah orang kalau ulang tahun kan begitu ya. Misalnya kalau orang ini akan mati umur 70 tahun, habis itu ulang tahun ke 69. Jadi kurang setahun tuh. Sebenarnya nggak panjang umur, sudah dekat umurnya. Ya. Nah kalau dia mati umur 70 tahun, ulang tahunnya umur 25, si dowo, masih panjang. Tapi kalau dia mati umur 70 tahun, di ulang tahun ini umur 58, ya masih kurang 12 tahun. Masa itu makin pendek. Nah kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh kehidupan kita sekaliannya. Bagaimana kita bisa menjadi kehidupan baru dalam Kristus Yesus. Maka ayat mengatakan, belajar, dalam ayat yang ke berapa tadi? Ayat 28, ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Orang yang mau hidup mengalami manusia baru, terus dibarui, harus belajar. Supaya pengertian dan pikirannya tidak gelap, tidak tumpul, tidak bodoh. Banyak orang Kristen kan masih pikirannya seperti itu, masih pikirannya seperti anak-anak.
anak bayi itu ya, kalau dia nangis, ya ibu-ibu ya, kalau pengalaman dulu punya anak bayi itu, kalau nangis itu ada 3 ya kemungkinan ya. Yang kemungkinan pertama dia haus, lapar, nangis. Kemudian kemungkinan yang kedua, anak ini buang air, mau besar mau kecil nangis. Kemudian yang ketiga, ya kemungkinan ada yang sakit, apakah luarnya ataukah dalamnya, pasti dia nangis. Ya, hanya tiga ini yang dilihat oleh ibu. Oh, dia lapar, kasih minum air susu. Nah, bayi gak kemudian ditawani, mangan apa nak? Bihut, capcay, kue tiaw, enggak ada. Ya. Pokoknya maunya kebutuhan dagingnya, makan minumnya terpenuhi. Lapar, nangis. Haus, nangis. Waktu bayi nangis terus ditawari saja nangis, cup. Kilo tak kei cekelan ki emas sak gram cekel ini. Apakah emas 1 gram bisa menenangkan anak ini tidak menangis? Tidak. Kalau dia lagi haus kemudian ojo nangis, nak kilo tak cekeli HP-nya yang mahal. Nangis tidak? Nangis. Sebab tangisan bayi tidak bisa digantikan dengan benda apapun, kecuali tadi diberi air susu ibu, diganti pakaiannya, atau diobati kalau dia sakit. Nggak ada cara lain. Ya. Nggak tergantikan. Misalnya kalau dia haus tidak bisa tergantikan, nggak bisa diganti dengan capcay, nggak bisa diganti makanan mahal-mahal, nggak bisa. Hanya air susu ibu. Nah, demikian juga kehidupan kita sekaliannya. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kalau kita masih bayi, kadang-kadang begitu, masih cinta mula-mula, kita nggak pengen apa-apa. Hanya Tuhan saja, hanya kerinduanku Tuhan saja. Iya, enggak masalah. Makan firman Tuhan, menikmati firman Tuhan, puji Tuhan. Tetapi pada waktu dia mulai mengalami pertumbuhan, tidak cukup anak itu mendapatkan hak hidup dengan bisa menikmati makan minum, tetapi hak bagi anak itu yang kedua adalah pendidikan, sekolah. Ya. Sekolah itu hak anak. Ya. Mengapa anak ini perlu sekolah? Kalau orang makan itu untuk pertumbuhan jasmani dagingnya ini loh. Wani gak mangan, ya bisa sakit-sakitan, bisa kurus, bisa kekurangan gizi. Itulah maka diberikan hak makan, hak hidup, makan. Dan yang kedua hak pendidikan. Tadi kalau anak makan, ya kan, anak makan itu enggak dari pagi sampai malam mangan. Ya, bangun pagi kasih makan nasi goreng, wis entek nak, iki nak aja lali ana jajan. Ya, jajan iki. Entek nak, tuku maneh nak, entekno sing sak anu, kalau punya warung sak warung entekno nak. Mangan terus. Kan enggak, makan itu ada waktunya. Makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi kalau anak sekolah belajar itu enggak mengenal waktu. Kalau anak sekolah masuk sekolah, kalau ke sekolahan yang dulu ya, belum daring seperti sekarang, kalau dia masuk sekolah mulai jam 6:30 sampai jam 2:30. Sekarang kan full day. Sekolah seharian. Sudah pulang mandi, sik belajar maneh karena PR-e wakeh. Ya, pelajaran pertama matematika kasih PR, pelajaran kedua IPA ngasih PR, pelajaran ketiga
bahasa Jawa, ngasih PR. Pelajaran yang keempat ada bahasa Inggris, kasih PR coba. Jadi anak pulang ini belajar lagi, belajar ngerjakan PR. Jadi dia bisa belajar mulai jam 6:30 pagi, istirahat sebentar, istirahat lagi pulang, nanti mulai dari rumah jam 4 belajar lagi sampai jam 8 atau jam 9 malam. Artinya apa? Belajar itu terus menerus. Belajar itu tidak membuat badan gemuk, tidak membuat badan kurus, tidak membuat badan atletis, tidak membuat badan berotot, tidak. Tetapi orang belajar itu ininya, pikirannya berubah, pikirannya bertumbuh, pikiran yang tadi gelap, pikiran yang tadi sia-sia, memiliki pikiran yang punya arti, pikiran yang berarti. Makanya anak-anak sekolah yang belajar sungguh-sungguh akan nanti diuji. Ujiannya bukan cuma ujian di sekolah, ujian di rumah. Jangan sampai di ujian di rumah Anda koplak, kan gitu ya. Pintur anakku tapi koplak, ya pintur. Bengkok nggak dewi. Matematika oleh 100 tapi ini dikongkon masalah ngeliar ini. Ya kan ngejak tukaran tok bendino, ya kan. Ini sekolah pinter tapi koplak, kan ya. Praktek hidupnya nggak cocok sama sekali dengan apa yang dia pelajari. Jadi kalau orang belajar itu yang berubah apanya, bukan badannya. Tadi saya katakan bukan badannya menjadi makin atletis, otot-ototnya makin kuat, enggak. Yang berubah pikirannya. Yang tadinya hidupnya tadi dikatakan sia-sia, gelap, bodoh, sekarang lambat laun dirubah pikiran kita ini. Ya. Tetapi bukan hanya itu, ayat yang selanjutnya mengatakan, ayat yang ke-21, karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang ada dalam Yesus Kristus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang kamu dahulu harus menanggalkan manusia lama menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi pikiran kita dibaharui, roh kita dibaharui. Orang kalau hari ini tidak memiliki pikiran yang cerdas, dia tidak akan punya semangat, rohnya tidak akan dibangun. Coba kita lihat dengan orang-orang yang putus asa, yang tidak punya lagi pengharapan. Pikiran ini pasti cutek to'ai, tidak bisa menemukan jalan keluar. Menghadapi masalah saja ributnya bukan main. Ya. Nah, yang sering kali kita hadapi orang seperti ini. Akal lu nggak jalan. Kurang dikerjakan wis ngomong angel. Kurang dikerjakan ngomong gak iso. Ya. Makanya ada reward, ada punishment, ada penghargaan, ada hukuman. Maka yang sekolah-sekolah ini belajar sungguh-sungguh ya, belajar serius gitu, belajar betul ya. Harus dengan roh, dengan semangat, berkobar-kobar belajar ya. Ojo malas. Wah, kalau malas repot sudah. Iya kan? Kalau kita bisa belajar sungguh-sungguh, kita bisa pindahkan gunung kok. Kan gitu ya. Ya sekarang banyak gunung yang rata itu gara-gara dipindah pakai pikiran orang kan gitu ya. Nah, pikiran orang tidak kemudian begitu. Ya apa carane? Ya.
yang belok-belok bisa diluruskan. Ya kan? Mengapa ada jalan tol? Karena jalan tol itu lurus. Kalau jalan biasa itu belok-belok gak jelas, bikin lama. Maka tarik garis, dilihat di peta, tarik garis saja sudah gampang. Jadi yang berkelok-kelok, yang berbukit-bukit bisa diluruskan. Itu semua pakai apa? Pakai ini loh, pakai pikiran. Kalau untuk hal-hal yang jasmani, itu hal-hal yang teknik, yang kelihatan bisa dilakukan, juga seharusnya untuk kita menghadapi masalah persoalan hidup manusia yang kita sedang hadapi, pasti kita bisa mengatasinya. Pasti bisa. Makanya anak-anak kita, kalau anak kita itu kita yakin anak kita ini belajar, waktu dia menghadapi ujian kita tenang. Kenapa? Pasti bisa. Iya kan, tidak sampai kemudian anakmu, kenapa kok kamu kok lesu? Iya mah, besok ujian matematika. Jangan khawatir, ada mama. Terus maksudnya mah, sesuk aku tak melok ya. Aku tak lungguh nang sampingku, tak gawa kursi dhewe nih, kau gak lungguh tak gawa kursi dhewe. Aku di sampingmu tak urui. Enggak ada. Anak SD saja, baru kelas 1 SD saja, waktu 1 minggu masih boleh diantar oleh orang tua sampai masuk ya. Soalnya waktu masuk sih nangis-nangis gitu ya. Tapi setelah itu enggak boleh, orang tua harus di luar. Demikian juga yang masuk TK. Wah, nggak mau pisah sama orang tuanya, ditemani dulu. Setelah itu baru ditinggal. Ya. Jadi waktu dia sekolah, waktu dia belajar, waktu dia ujian, nggak boleh direwangi. Sendiri-sendiri, hadapi sendiri. Nah, kita ini suka-sukanya ngerpek kan gitu ya, nyontek. Ya. Nggak bisa. Kalau kita mau menyelesaikan masalah hidup kita ini harus jujur, jangan nyontek. Kan seringkali kita nyonteknya gini loh. Aku biyen kono ono masalah tak tulungi. Masalahmu berat tak tulungi. Begitu aku sekarang punya masalah, kon kok gak nulungi aku. Itu saudara nyontek masalah. Ojo. Jangan pernah berharap orang itu mau timbal balik. Kalau kamu nolong orang itu pamrih kayak begitu, kamu tidak akan pernah bisa naik kelas. Di situ-situ terus. Tapi kalau kita mau naik kelas, tidak usah minta tolong siapa-siapa. Jangan lupa, kalau kita ini menjadi anak Allah, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia anak-anak Allah. Pengawal hidup kita ini Roh Allah. Loh, kurang apa lah? Presiden mau kemana-mana ada ajudannya. Istrinya, anaknya mau pergi kemana-mana ada pengawalnya. Mengapa mereka harus dikawal? Karena ini protokoler, karena dia ini anak presiden. Gak oleh sembarangan. Apalagi kalau anak raja, apalagi kalau anak Allah. Makanya yang menyertai kita itu lebih besar dari segala-galanya. Tetapi mengapa kita seringkali mengalami kegagalan, mengalami kekalahan, kita menghadapi persoalan saja tidak bisa menyelesaikan masalah? Karena kita tidak menggunakan pengawal kita, ajudan kita untuk menolong kita, kita biarkan mereka. Seperti yang tadi saya katakan, banyak orang mengalami ketakutan mati karena bukan pikirannya yang rohani, takut masuk neraka, tetapi semuanya berkenaan dengan kehidupan jasmaninya. Nanti istriku, suamiku makan apa, anakku makan apa, engko aku mati dhisik, engko bojoku gelek perempuan lain. Enggak usah diurusi maneh. Ya. Aja pesen-pesen ya. Wah, aku ape mati kono aja kawin maneh. Lho gak iso.
Ya kan? Kalau ibu-ibu mungkin begitu gak dibisiki soalnya. Ya, ya kan. Oh aku nih mati dhisik bojoku gak kawin maneh kan gitu ya. Tapi ini sing perempuan, "Pak ojo wis gak ketok moto kok," kan gitu ya. Ya, ya. Jadi kita sering kali begitu, kita lupa bahwa pengawal hidup kita ini Roh Kudus. Kalau kita betul kita ini anak Allah. Kalau kita tidak anak Allah, mbok maneh sapa pengawal enggak jelas. Ya, hidup gampang tersinggung, hidup gampang begini, hidup begini, protes sama Tuhan. Ya, gara-gara Covid juga banyak orang berdoa itu protes sama Tuhan. Lalu kemudian ngusir setan pakai nama Tuhan, ngusir Covid, ya nggak jelas ya. Jadi tambah karu-karuan, tambah kacau. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau pikiran kita ini dibaharui terus menerus, makin kelihatan, makin kelihatan, makin kelihatan, makin kelihatan, makin kelihatan, makin kelihatan. Dulu waktu kita kanak-kanak, pikiran kita kanak-kanak. Pada waktu kita remaja, pikiran kita remaja. Pada waktu kita dewasa, pikiran kita dewasa. Kita bisa mengikuti pola berpikir kita karena kita belajar. Makanya kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, belajarnya apa? Firman Tuhan, Alkitab. Ini yang kita pelajari, kita renungkan setiap hari. Seperti pesan kepada Yosua, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, maka hidupmu akan beruntung dan berhasil. Ya. Om, kok aku gak beruntung-beruntung kan gitu ya, malah buntung kan gitu ya. Banyak orang Kristen kan gitu, ikut Tuhan kok tambah susah. Om, kok dulu om ngomongi beruntung-beruntung gitu ya, kok saiki aku buntung kan gitu ya. Wah, kenapa kok Tuhan loh? Karena kita itu yang kita teladani waktu itu bukan Yosua, yang kita teladani Tuhan Yesus, itu masalahnya. Ikut Tuhan Yesus Kristus itu ternyata kita disuruh pikul salib, bukan lepaskan salib. Ya. Misalnya ya, kalau kita dikasih salib itu, beban salib kita itu cuma 1 kilo, taruh di pundak ini. Ya besok dicoba ya. Bapak Ibu bikin buntelan, atau enggak usah buntelan ya, pokoknya yang beratnya 1 kilo, lalu taruh di pundak, bawa tidur, bawa mandi, bawa kemana-mana, susah enggak? Mengganggu enggak? Sangat mengganggu. Makin suwi kok tambah mantep sih, kok tambah suwi kok tambah sengklek ini aku. Padahal beratnya waktu pertama, waktu 1 jam pertama diangkat, wah ringan, wah enteng, katanya ikut Tuhan berat nih, enteng nih om, enteng om. Oh, ya terus no, aja dilepas iku, aja didekek, ya pikulen terus. Iya ya, kok tambah kok sengklek aku kan ya, kok tambah nemen begitu ya. Ikut Tuhan itu, om, kok ikut Tuhan katanya bahagia. Bahagianya memang nanti di surga. Masalahnya itu kita di dunia ini ya, kok menderita terus, menderita terus. Nikmati, belajar terus sampai tingkat tinggi, dek masuk surga ya. Wah, kebahagiaan kita di surga tidak terkira tuh. Bukan setahun 2 tahun, bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun, karena hidup di surga kekal. Masalahnya tak ada lagi waktu yang menghitung. Kalau di dunia ini kita bahagia, kita itu sementara. Saiki oleh rezeki wake, seneng bahagia, guyang guyu sembarang, ayo kita beli apa, wes nih wong diberkati Tuhan sembarang dituku, ayo beli apa, makan apa gitu ya. Woi, kenapa? Wih, oleh rezeki luar biasa gitu ya. Sesuke seminggu maneh gak ono, seminggu maneh gak ono, dapat rezeki sekali, buntungnya 10 kali. Waduh, ini orang tidak cerdas. Waktu kita diberkati Tuhan, gak usah kita rasa kita apa, biasa saja. Bukan juga kikir dan medit, bukan. Tetapi kita rasa bahwa ini juga nanti ada waktunya kita tidak bisa menikmati yang panjang, sementara masih ada ya. Kalau ada seperti kepada siapa ya, kepada Yusuf ya di Mesir, sudah tahu bahwa ada mimpi 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekurangan.
Orang yang mengerti mimpi ini dia akan hati-hati, dia akan menyimpan untuk bisa dinikmati selama 7 tahun. Tetapi kalau orang nggak hati-hati, wes dientek-entek makan waktu datang kelaparan baru. Kita punya hidup kan gitu ya. Kita itu hidup dengan musim ya. Musim ya. Wah, kalau sedang musimnya diberkati Tuhan. Tapi musim panjangnya datang baru kita repot. Ya, kok berkat kita kok sakmini terus sih. Sakmini. Akhirnya apa? Kita lupa bahwa berapa tahun yang lalu kita diberkati Tuhan. Hari ini kita nggak diberkati Tuhan, lalu ngomel, bersungut-sungut, marah sama Tuhan. Ya. Nah, itulah sebabnya kepada kita sekalian Tuhan mengajar kita cerdas. Tuhan mengajar kita jelas ikut Tuhan. Tuhan mengajar kita supaya kita sampai kepada arah tujuan. Memang semuanya menderita. Anak-anak kita itu sekolah menderita. Kalau hari-hari ini kita lihat di rumah anak-anak kita belajar, menderita itu. Tapi penderitaan yang sudah jadi kebiasaan, yang dirasa-rasa tidak menderita lagi. Waktu ujian pertama rasanya stres, tetapi sudah belajar ujian, menghadapi ujian sudah berkali-kali, dia akan tenang, dia tidak akan repot, dia tidak akan takut, dia tidak akan menghindar, dia akan menghadapinya. Karena apa? Dia mau melatih diri seperti itu. Karena apa? Sudah terbiasa. Nah, orang Kristen harusnya begitu. Kalau kita sudah terbiasa mengikuti Tuhan menderita, jangan kemudian kita aneh tidak mau menderita. Ya. Saya seringkali berdoa, Tuhan, corona memang tidak bisa diusir Tuhan. Tapi kalau saya harus hidup, kalau bisa ya dihindarkan dari corona. Tapi kalau harus menghadapi corona, ya sudah, tidak masalah. Itu saja. Ya. Kalau bisa Tuhan hindarkan, kalau tidak bisa yang harus aku hadapi ya aku beri kekuatan. Ya, aku tidak minta kesembuhan. Tetapi Tuhan beri aku kekuatan menghadapi semuanya. Kalaupun harus menghadapi kematian itu sukacita, kalau tidak puji Tuhan. Aku hidup untuk melayani Tuhan. Jadi itu yang harus kita kemudian mulai dasarkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga waktu kita bisa menikmati berkat-berkat jasmani, tidak kita jadi sombong. Bukan orang Kristen tidak boleh kaya ya. Kalau bisa Bapak Ibu itu punya semuanya, kalau bisa. Ya, cuma karena Tuhan itu melihat saudara itu kalau punya semuanya nanti nggak bisa, itu yang saya repotkan gitu ya. Kalau Tuhan itu izinkan kita bisa menggunakan semua berkat Tuhan dengan baik, Tuhan akan berkati kita. Kalau enggak ya sudah. Itulah sebabnya kepada kita sekali mari kita bawa diri kita kepada Tuhan. Kita berserah, kita belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita berserah kepada Dia. Ubah hidupku, perbaharui terus menerus sampai kita bisa melihat Tuhan dalam kemuliaannya. Dan Tuhan akan tolong kita semuanya. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Pemain musik, bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku
Kau bakar. Bila selama ini ku belum kenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau bakar. Bersama kita bangkit berdiri. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sekali lagi, satu yang ku perlu, satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Satu yang kami perlu dalam hidup kami, bagaimana kami dapat sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami mengikut Tuhan bukan hanya kami pikul salib, tapi kami harus menjadi sama seperti Kristus. Untuk kami naik ke atas kayu salib, untuk kami boleh menyalibkan segala keinginan daging, keinginan duniawi kami,
supaya kami hanya di atas kayu salib berserah kepada Bapa di surga. Tidak lagi ada rasa sakit pada tangan, pada kepala, pada daging kami yang mengucurkan darah. Tetapi yang kami tahu Tuhan, kami harus bisa memberikan kasih-Mu yang besar. Untuk kehidupan kami Tuhan, menerima anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang telah memindahkan hidup kami dari neraka kepada sorga. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Itulah sebabnya kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau hidup dunia lama kami Tuhan, hidup dalam pikiran yang sia-sia, hidup dalam pengertian yang gelap, hidup dalam kebodohan-kebodohan. Tetapi kami mau hidup kami dibaharui dalam Yesus Kristus, supaya ada pembaharuan dalam roh dan pikiran kami Tuhan. Sehingga kalau pikiran kami dibaharui, maka kami akan menemukan kebenaran-kebenaran dalam hidup ini. Dan juga Tuhan, kalau kami hidup dalam roh-Mu Tuhan, maka kekudusan Allah akan tinggal dalam hidup kami. Sehingga roh Kudus dan halia firman Tuhan menjadi bagian kekuatan kami, bagaikan dua sayap burung nasar yang membawa kami terbang tinggi sampai kami dapat berjumpa dengan Tuhan. Di dalamnya ada kebenaran dan ada kekudusan Allah yang tinggal dalam diri kami sekaliannya. Itulah sebabnya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Itulah yang kami perjuangkan, itulah yang kami rindukan dalam hidup kami, agar hidup kami berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami pada siang hari ini. Kiranya terus Tuhan berkemurahan atas setiap kami. Kalaupun kami harus mengalami penderitaan-penderitaan karena kami mengikut Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami tidak meniadakan penderitaan ini, tetapi kami belajar kepada Tuhan untuk Tuhan memberi kekuatan menghadapi penderitaan ini, sampai kami terus menemukan jalan keluar dari semua penderitaan ini, dari penderitaan yang satu ke penderitaan yang lain, dari penderitaan yang lain kepada penderitaan selanjutnya. Semuanya Tuhan hanya untuk perkenanan Tuhan dalam hidup kami, sampai kami boleh mengakhiri keadaan daging kami, mengakhiri dunia ini Tuhan. Hanya Tuhan sajalah kerinduan kami, hanya Tuhan sajalah kami berkenan, hidup kami berkenan kepadamu, dan inilah kami bawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan berkemurahan atas kami semuanya, memberkati ibadah ini Tuhan, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, memberkati pekerjaan kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati anak-anak kami dalam pendidikan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kemurahan dan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan membawa persembahan kami kepada Tuhan, dan selanjutnya kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Demikian juga Tuhan, ada berkat sembako kami juga serahkan dalam tangan Tuhan, berkat dari asosiasi pendeta dan penggembalaan, dimanapun mereka juga menolong memberkati mereka sekalian. Tuhan berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur kami kepada Bapa di surga oleh karena kemurahan dan pertolongan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa, kasih sayang cintanya, anugerahnya dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa yang kudus mentai pimpin kita sekali mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang dua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Beberapa pengumuman menjadi perhatian buat kita sekaliannya. Kebaktian kita nanti disiarkan dalam siaran tunda sebentar sore jam 5. Biasanya lewat ya, saya lupa. Kalau sudah lupa lewat, tapi kalau dicek jam 5 di YouTube channelnya saya, Yusak Setiabudi Maleta ya. Channelnya atau aplikasinya YouTube, channelnya Yusak Setiabudi Maleta. Mohon perhatiannya juga tetap bahwa kita dengan prokes ya, protokol kesehatan buat kita semuanya, jangan sampai kita lengah ya. Kemudian kegiatan ibadah kita hari Rabu kebaktian doa jam 6:30 malam, hari Jumat kebaktian PA jam 6:30 malam. Lalu untuk kebaktian kita hari Minggu yang akan datang, sudah masuk minggu pertama bulan November ya, sudah bulan ke-11 ya. Bulan November, bulan tanggal 1 ya, merupakan minggu pertama ibadah kita dengan sakramen perjamuan kudus ya. Jadi ibadah kita sertai dengan sakramen
perjamuan suci, perjamuan kudus buat kita semuanya. Saya tanya ke sana sini kawan-kawan, hamba Tuhan, pendeta dan sebagainya, belum dari organisasi juga belum ada berita apa-apa bahwa memang kemungkinan tahun ini tidak ada Natalan dalam arti perayaan. Ya, kalau Natalan dalam arti ibadah ada, tapi kalau Natalan perayaan tidak ada. Ya, jadi tidak ada perayaan Natal, kebaktian Natal tetap ada. Ya, tetap jaga, tetap masih menjaga dengan protokol kesehatan supaya tidak semeriah tahun yang lalu, ada kebaktian, ada perayaan. Jadi itu untuk minggu depan sudah masuk November soalnya. Nanti November lalu sudah Desember ya. Jadi nanti mungkin ada cara lain dalam bentuk lain untuk kegiatan Natal kita. Ya, bisa dengan bakti sosial atau apa saja yang bisa kita lakukan untuk Natal kita. Tetapi untuk perayaan tahun ini kemungkinan tidak ada perayaan Natal. Ya. Jadi itu. Ya. Kemudian hari Senin yang lalu saya dapat bantuan dari Asosiasi Pendeta dan Gembala. Aspek ya, ada sembako. Ya. Jadi nanti sembako ini satu keluarga satu, ya, satu keluarga satu. Dan nanti karena untuk laporan sudah terima nanti baru difoto, ya. Jadi nanti Bapak Ibu maju ke depan nanti sama saya difoto karena untuk laporan. Ya. Nanti yang tidak hadir bisa dibawa, tapi nanti waktu penyerahannya difoto, ya, supaya nanti jadi laporan. Ya. Jadi misalnya nggak hadir, Bapak Ibu mau bawakan nggak masalah. Ya, nanti serahkan, waktu diserahkan difoto. Ya, jadi itu nanti jadi laporan. Saya kira itu saja. Tolong Yosua, Jos, ini diundurkan sedikit, Jos.